ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustadz dan keluarga. Kami ingin menanyakan dua pertanyaan Ustadz. Pertama terkait dengan ruqyah. Kan di zaman sekarang ini banyak dai-dai yang kami lihat mereka itu mendakwahkan tauhid melalui ruqyah, dan kami biasa melihat mereka di YouTube bagaimana mereka melakukan ruqyah. Mereka membacakan ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, di sisi lain ada beberapa dai juga yang tidak sepemahaman dengan dai-dai tadi, mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan mereka ini teman-temannya syaitan, padahal dai-dai tadi itu mengusir syaitan begitu melalui ruqyah yang dia lakukan. Bahkan menjual juga produk-produk yang dia suaranya kurang ini ke telinga saya. Kasih dekat suara. Oh, terlalu keras Ustaz. Agak bergema ini ya. Yang terakhir apa yang tampilan tadi? Oh, ini yang pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana soal dai-dai tadi yang mendakwahkan tauhid melalui ruqyah, sedangkan mereka juga itu ditahzir, bahkan dikatakan mereka ini teman-temannya syaitan karena melakukan bid'ah begitu. Itu media itu bisa menampilkan siapa saja. Mungkin kalau jin mau bisa tampil di media, dia tampil juga itu di media. Siapa saja bisa berbicara, bisa mengaku. Iya. Malah ada yang cuman copy paste saja, dia bisa ceramah bagus juga kedengarannya. Hah? Copy paste. Karena itu orang mengambil dari guru itu harus dilihat dari mana histori belajarnya. Dari mana histori belajarnya. Dia cuma bisa baca kitab saya. Banyak yang bisa baca kitab. Dia hanya belajar baca kitab dari mana begitu. Dia bisa. Tapi pemahamannya yang kacau balau. Nah, ini pemahaman benar itu harus dilihat histori belajarnya dari mana. Maka harus diperhatikan guru-gurunya itu ada. Yang kedua, guru-gurunya benar. Yang ketiga, dia juga mengambil ilmu sesuai dengan kaidah menuntut ilmu di kalangan para as-salaf. Jadi mengambil ilmu itu tidak sembarangan seorang. Cuma bisa baca kitab dia ini. Kayak sebagian ini belakangan manusia aneh bin ajaib. Dari kedunguan yang sangat dungu sekali. Masa mengingkari boleh orang berkurban 1 ekor kambing, boleh untuk dia dan keluarganya. Dia ingkari baca kitab. Dia pahami dari kedunguannya. Dia kata dia belajar dari guru, tidak akan muncul kedunguan yang seperti itu. Tapi masalahnya tidak belajar dari guru, cuman baca saja. Tidak bisa membedakan, memilah antara pembahasan ini dengan pembahasan itu. Jelas ya? Jadi harus dipahami bahwa ilmu itu diambil dari guru. Iya. Adapun fenomena dan sebelum kita masuk ke fenomena ruqyah ini sekarang mulai muncul orang-orang kadang berbicara tentang muamalah, tentang jual beli, tentang ini, tidak tahu belajar dari mana juga, siapa guru-gurunya, tapi lancang di dalam berbicara. Setiap masalah seakan-akan dia berhak mengomentarinya, dan itu dari kedangkalan ilmu kelihatan pada. So kalau dia punya ilmu, orang yang punya ilmu itu
seperti Imam Syafi'i itu. Kalau ada masalah-masalah baru terjadi, Imam Syafi'i ini berguru dari lebih 100 sahabat gurunya. Tapi kalau ada masalah terjadi di Kufa baru terjadi, dia diam. Yang bicara yang lebih senior darinya, Ibrahim An-Nakhai. Itu ilmu namanya. Atau seperti Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, Yahya bin Ya'mur, ketika terjadi bid'ah Qadariyah di Basrah, mereka melakukan perjalanan ke Mekah bertanya kepada sahabat. Padahal ini bid'ah Qadariyah, semua orang paham itu sesat. Tapi itu etika, ilmu itu membawanya kepada etika. Tapi kalau sekarang ini media itu membuat orang jadi lancang, masuk ke dalam hal-hal yang seakan-akan popularitas itu adalah segalanya. Ya. Ada masalah dia harus bicara di situ. Itu tidak benar ya, tidak benar. Iya. Adapun fenomena ruqyah ini memang baru kelihatan ya, orang itu senang dengan hal-hal yang menarik, bagus begitu kelihatan. Iya. Ini di ruqyah keluar jinnya, apalagi kalau diajak dialog. Ya. Dan banyak dari tukang ruqyah belakangan ini itu mirip dukun. Tapi memakai slogan ruqyah, membacakan Al-Quran. Dan dari masa dahulu ada dukun-dukun yang seperti itu. Baca Al-Quran, baca ayat-ayat, tapi sebenarnya dia pakai jin. Ruqyah itu ada etikanya, ada cara-caranya. Dan ruqyah yang disyariatkan itu terlihat. Iya. Bagaimana penerapannya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan setelahnya. Dan ini perlu dikaji lebih mendalam ya. Mungkin suatu saat insya Allah nanti saya akan terangkan beberapa pembahasan terkait dengan ruqyah ini, khusus terkait dengan ruqyah. Baik.